Nash Nation. Muhammad Asmi akan menunjukkan presentasi dari teman-teman di atas. Sudah diketahui bahwasanya metode Rasulullah SAW yang pertama dilakukan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu menggunakan akhlak baik dan keteladanan. Yang kedua itu dengan cara memegang bahu orang yang diajak bicara agar lebih memahamkan. Lalu yang ketiga itu menggunakan metode secara bertahap. Dan yang keempat itu melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Dan yang terakhir itu dalam metode interaktif. Apa yang dinamakan interaktif di sini yaitu menggunakan tanya jawab atau diskusi. Metode ini kerap kali dilakukan oleh Rasulullah. Karena di sini dengan metode ini menjadikan keterbukaannya pemikiran yang membeku atau buntu. Jadi lebih mengajak para audien itu berpikir. Salah satu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, yaitu suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, jika di depan rumah kalian itu ada sungai, lalu kalian itu mandi 5 kali sehari, akankah masih ada kotoran yang menempel pada badan kalian? Lalu para sahabat menjawab, tentu tidak ada Rasulullah. Begitu pula sholat 5 waktu, kata Rasulullah begitu. Jika kalian melakukannya, maka dosa-dosa dan kesalahan yang ada pada diri kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di hadis lain itu ada panjang sekali hadisnya, saya tidak akan membacakan hadisnya, langsung artinya saja. Itu suatu ketika itu Jibril menyamar sebagai orang biasa, lalu mendatangi majelis Rasulullah yang di situ masih ada para sahabat. Langsung saja artinya, ketika kita sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi beliau mengatakan ketika kita sedang duduk-duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian putih bersih. Penampilannya sangat rapi, tak satu pun dari kami yang mengenalnya. Tentu saja karena itu merupakan itu bukanlah orang biasa, manusia. Selanjutnya dia segera mengambil posisi dengan duduk sopan berhadapan langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu dia membuka percakapan, "Hei Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan haji bagi yang mampu." Itu jawab Rasulullah. "Ya, jawabanmu benar," kata orang tadi. Tentu saja kami heran. Orang ini datang bertanya, dijawab, tetapi juga membenarkan jawaban itu. Selanjutnya sekarang beritahu aku tentang iman, tanya orang itu lagi. "Iman adalah kamu percaya pada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab sucinya, para rasul utusannya, hari akhir, dan kamu percaya akan takdir baik dan buruknya," jawab Rasulullah SAW. "Benar apa yang kamu katakan itu," komentar orang itu lagi. "Lalu beritahu aku juga tentang ihsan," tanya orang itu. "Ihsan adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, meskipun kamu tidak melihatnya tapi dia melihatmu." Itu kata Rasulullah. Lalu kalau hari kiamat, kalau ini kita sama-sama tidak tahu, jawab Rasulullah. Jawab Rasulullah secara diplomatis. Jika begitu beritahu aku tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat.
Di antara tanda-tandanya jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika kamu melihat orang-orang pedesaan saling berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu jawab Rasulullah seperti itu kepada orang tadi. Setelah itu orang tadi pun pergi. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kepada Umar, kamu tahu tidak siapa orang kemarin yang bertanya kepadaku? Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang inti agama yang kalian belum. Itu jawab Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya dari beberapa tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya atau pelajaran yang penting bahwasanya yang pertama itu Jibril itu menggunakan pakaian yang serba putih, menggunakan putih yang berarti itu suci. Lalu penampilan beliau Jibril itu bagus, tidak ada kelelahan. Jadi di sini menggambarkan bahwasan kepada para pendidik untuk selalu tampil yang biasanya di sini tampil secara perfeksionisnya. Jadi penampilan tersebut menjadikan murid-murid itu menarik, terlihat menarik, membuat para pendidik itu antusias dalam belajar. Lalu di situ juga dapat diambil pelajaran bahwasanya Jibril menggunakan metode pembelajaran dialog dan tanya jawab itu mendorong para audien itu berpikir. Lalu yang ketiga itu di sini kan dijelaskan bahwasanya sahabat Umar ketika ditanya itu menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, menggambarkan bahwasanya seorang murid itu harus tawadhu kepada sang guru. Lalu yang terakhir situasi percakapan atau dialog itu ditunjukkan dalam proses hadis di atas. Jadi di dialog tersebut itu tidak ada kerancuan, tidak ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan. Baiklah, itu mungkin penjelasan sedikit dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.